Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Angrini, NPM 5021179, kelas 4E, mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Pak Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, model pengembangan kurikulum, kedua, model integrasi kurikulum, ketiga, struktur kurikulum SD. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum model administratif, antara lain yaitu top-down approach dan lean staff procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilih kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu kelompok kurikulum atau mencakup sekelompok komponen kurikulum. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjukkan untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. B. Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang mana kelompok guru tersebut bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. 4. Model Bergkamp. Pengembangan kurikulum dan pengembangan metode Bergkamp ini dikembangkan oleh Bergkamp, ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Kedua, menetapkan personalia. Ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Keempat, implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, kelima, evaluasi kurikulum. 5. Model Rogers. Charles Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu yang membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers. Pertama, pemilihan target dan sistem pendidikan. Kedua, partisipan guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Keempat, partisipan orang tua dalam kegiatan kelompok. 6. Model pemecahan masalah. Model ini dikenal dengan nama Action Research Model. Dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para
pemangku kepentingan yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lain. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti prosedur action rest. 7. Tabbat's Inverted Model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atau dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau rahan terbalik dari model tradisional. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data, percobaan, dan penyusunan teori, serta diikuti dengan tahapan implementasi. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu model integrasi kurikulum. Gagasan tentang kurikulum integrasi mengarah pada pendapat Nangkwok 2018 yang menyatakan bahwa integrated atau terpadu bisa mengacu pada integrated curriculum atau kurikulum terpadu atau integrated approach atau pendekatan terpadu atau integrated learning pembelajaran. Integrated curriculum merupakan pendapat belajar mengajar yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik, developmentally appropriate practical. Ada kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajar satu dengan pelajar lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Integrasi kurikulum dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum sebagai berikut. Integrasi disiplin ilmu, integrasi kurikulum beberapa disiplin ilmu, integrasi kurikulum campuran. Pelaksanaan pengembangan integrasi kurikulum ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu tujuan pembelajaran terintegrasi, klarifikasi pengintegrasian, tema atau pokok materi, pemaduan konsep dalam pembelajaran terintegrasi. Oke, materi yang terakhir atau C, struktur kurikulum SD. Struktur program kurikulum terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen mata pelajaran, komponen muatan lokal, komponen pengembangan diri. Struktur kurikulum SD (AI) dibagi menjadi 3 fase. 1. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. 3. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, program harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan, waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Oke, itulah tadi materi yang telah saya bacakan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.